Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sana Info Sumber semuanya. Kembali lagi bersama Riani di podcast Info Sumber TV. Di sana Info Sumber, ini kita kalau misalkan ngomongin tentang menyelamatkan sesuatu ya, kita pasti ingatnya langsung sama superhero. Tapi yang satu ini ya, superhero yang satu ini cukup heroik, mungkin tidak membantu orang-orang yang dalam ancaman kriminal, tapi dalam ancaman kelaparan ya. Superhero yang satu ini beda dan dia kebetulan itu tinggalnya di Padang dan sana Info Sumber. Jadi kita bisa langsung mengundang superhero yang satu ini langsung mampir ke studio podcastnya Info Sumber TV. Langsung aja kita sapa. Sudah bersama Riani di studio ada Peter Parkir. Halo Kak Riani. Halo Peter Parkir. Ini kalau kita tahu ada superhero Spider-Man namanya Peter Parker. Kalau yang ini Peter Parkir. Namanya superhero-nya apa nih? Spider-Man, Sapiderman, atau apa? Namanya tetap Spider-Man ya Kak. Sesuai dengan tampilannya. Tampilannya. Tampilannya seperti Spider-Man, cuma agak obesitas saja dikit. Oh berarti nggak bisa panjat-panjat gedung dong kayak itu nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ya, karena tidak bisa membawa badan yang agak berat. Berdiri ini ya. Aja lutut udah lumayan sakit nih. Ini Spider-Man dengan asam urat atau bagaimana? Nah, jadi Daftar Info Sumber ya, sudah bersama Riani di sini ada Peter Parkir dengan seragam parkirnya ya. Pak Disub ini parkirnya gimana sih? Tukang parkir nyamper sini. Kalau sore parkir di Taplau. Oh, di Taplau. Iya. Dapat berapa sehari Spider-Man? Aku parkir nggak pakai tarif Kak. Oh nggak pakai tarif. Nggak pakai tarif. Cukup terima kasih aja. Oh cukup terima kasih ya. Bayar 3M. Makasih. Kirain setoran juga gitu. Setoran sama siapa? Setoran sama Iron Man. Nggak ada yang berani minta setoran sama Peter Parkir soalnya. Oh, nggak ada. Tapi Abang Peter Parkir, pertama-tama nih kita mau bertanya dulu nih. Kenapa namanya Peter Parkir? Kenapa bukan Peter Parker beneran? Karena gini ya Kak, sebenarnya Peter Parkir itu plesetan aja sih, plesetan dari Peter Parker kan aslinya gitu. Betul. Kemudian kenapa Peter Parkir? Karena kebetulan aku kerja ya ada seragam pakai rompi seperti ini gitu. Jadi ini kalau dilihat-lihat mirip tukang parkir gitu. Oh, iya, jadi betul ya. Ya udahlah pakai aja nama Peter Parkir gitu. Passion banget nih. Karena kalau pakai nama Peter Parker kan agak kurang cocok ya. Iya, kurang cocok betul. Tidak ya. Seganteng itu. Nggak gitu. sebule itu juga. Nggak sebule itu. Iya betul. Nah buat dosen Info Sumber yang masih bingung sebenarnya Peter Parker ini siapa? Jadi Peter Parker ini adalah sosok yang belakangan ini rame di internet karena rajin berbagi nih dosen Info Sumber, rajin berbagi makanan kepada teman-teman yang membutuhkan di luar sana dengan tampilan seperti ini, Peter Parker gitu ya, dengan rompi parkir, dengan muka Spider-Man. Jadi orang-orang nggak ada yang tahu nih ya, jadi kita juga nggak bisa spill. Tapi kalau Peter Parker kan itu nyelamatin kota, kalau Peter Parker ini menyelamatkan perut orang yang sedang dalam kelaparan. Itu gimana ceritanya bisa sampai ke situ? Sebenarnya perjalanan panjang sih ini Kak. Gitu. Jadi pada saat itu aku mulai nasi darurat Padang ini bukan atas dasar apa ya, kemuliaan atau kebaikan hati gitu. Awalnya justru karena diet. Karena diet. Waktu itu aku obesitas hampir 100. Karena waktu itu mengalami masa-masa sulit ya Kak. Itu hampir 199, sekian lah. Ketika nimbang itu udah kaget gitu. Terus searching soal metode diet, ketemulah diet intermittent fasting. Which is aku coba itu makan berat cuma 1 kali dalam satu hari gitu. Kemudian yang 2 kalinya ini kan jatah 2 kali, biasanya aku makan 3 kali kan. 2 kalinya ini kan aku simpan. Kemudian ada pengalaman kurang enak di hati lah ketika ada teman menghubungi aku pinjam uang untuk beli makan. Nah itu
Padahal itu satu kantor kan. Kami tuh kerja satu kantor, which is dia punya gaji kan, gitu. Tapi, oh bisa gitu dalam kondisi seperti ini. Artinya beliau sedang dalam kondisi darurat kan. Gitu. Jadi itu mulai mengganggu pikiran gitu. Mulai kepikiran ya, jadi kayak teman yang ada masalah tapi malah Spiderman-nya nih yang overthinking. Ya itu aku mulai kepikiran gitu. Oh bisa ternyata ada gitu orang yang dalam kondisi seperti ini gitu. Dari situ mulai proses pemikiran panjangnya gitu. Kalau diingat-ingat dulu waktu aku kuliah di Jakarta pun aku sendiri bahkan pernah merasakan kondisi seperti itu. Gitu. Aku dulu kuliah itu kan di kampus yang ada sistem asramanya. Jumat, Sabtu, Minggu tuh pasti hari yang ditunggu-tunggu untuk keluar kampus kan, untuk refreshing. Betul. Tapi kalau diingat-ingat dulu aku tuh sering untuk tidak keluar Kak. Karena kalau di luar kan aku mau makan dari mana gitu. Kalau di kampus tuh pasti ada disediain makanannya. Dari asrama tuh pasti dapat makan gitu. Nah aku tuh bukan sekali dua kali, bahkan sering gitu. Tidak keluar kampus, tidak pesiar dari kampus untuk refreshing ya karena di luar nanti bingung mau makan apa gitu, nggak ada uang. Gitu. Jadi mulai dari proses pemikiran itulah akhirnya muncul ide nasi darurat Padang ini gitu. Kalau konsepnya sih sebenarnya bukan hal baru ya Kak. Ada yang sudah lebih dulu gitu. Jadi kayak nasi darurat Jogja, nasi darurat Makassar, nasi darurat Surabaya gitu. Itu sudah lebih ada dulu gitu. Tapi kan Spiderman ini muncul dengan nasi darurat Padang dengan seorang tokoh gitu. Oh, asik. Kalau akun-akun lain ya, let's say kalau kita compare ke akun lain itu mungkin dia tidak memunculkan sosok, tidak memunculkan persona, ya udah di videoin aja dia bagi-bagiin makanan sama orang yang membutuhkan. Cuma nasi darurat Padang itu berbeda dengan sana Kepo Sumber, dia memunculkan sosok di situ yaitu Peter Parkir di sini. Kenapa bisa sampai kepikiran ya udah gue akan menolong orang, tapi gue akan muncul dengan sosok Spiderman, gitu. Peter Parkir. Jadi gini teman-teman, jadi gini nih Kak. Jadi sosok Peter Parkir ini, sosok Spiderman lah ya. Iya. Itu dua hal yang berbeda gitu Kak. Dengan nasi darurat Padang. Jadi jauh sebelum nasi darurat Padang ini lahir, aku sudah lebih dulu punya topengnya. Oke. Karena ngefans. I'm a big fan. Oh, ya big fan. I'm a big fan of Spider-Man. Khususnya Spider-Man 1 waktu itu. Spider-Man Tobey. Benar. Bukan yang Andrew atau yang Tom Holland gitu. Itu aku ngefans banget dulu waktu itu sama Spider-Man. Jadi jauh sebelum itu tuh aku udah punya. Gitu. Cuma setelah aku menjalani nasi darurat ini, ternyata filosofinya Spider-Man itu punya benang merah gitu dengan nasi darurat Padang. Kenapa? Aku kan konsep bantuan aku kan ya kami kirim, kami tanpa tagline kami makanya di situ tanpa nama, tanpa kamera, aksi aja gitu. No name, no camera, just action gitu. Oh, jadi pas membagikan itu tidak didokumentasikan lagi? Tidak pernah. Kami tidak pernah mendokumentasikan ketika pembagian. Memberikan di jalan atau memberikan ke rumahnya? Itu tidak pernah, Kak. Oke, baik. Tidak pernah. Kemudian kami juga ketika pengantaran nggak pakai Spider-Man ini. Oh. Gitu. Spider-Man ini hanya simbol gitu, Kak. Simbol. Jadi ketika kami mengantar juga seperti layaknya orang biasa aja gitu. Seperti kurir aja gitu kan. Gitu. Itu yang kami pertahankan sampai saat ini gitu, supaya untuk menjaga pengguna jasa ini Kak, menjaga perasaan pengguna jasa. Oke, pengguna jasa. Pengguna jasa. Ini kita dibilang pengguna jasa Indonesia Kepo Sumber ya, tapi kalau pengguna jasa berarti ada proses untuk menggunakan jasa tersebut. Ini bagi orang-orang yang membutuhkan. Prosesnya bagaimana? Apakah tinggal DM aja atau nanti ada telepon, ada Google Form yang harus diisi atau seperti apa? Cuma tinggal WhatsApp aja Kak.
Oh, di WhatsApp. Ada Ya. adminnya sendiri atau langsung Spider-Man yang balas? Salah satunya aku. Oh, langsung dibalas. Salah satunya aku sendiri yang balas gitu. Tapi aku dibantu oleh dua admin aku. Dua admin karena dari volume yang masuk kadang tidak bisa terhandle oleh satu orang gitu. Berarti tinggal di DM aja ya Dunsana Kevo Sumber, di WhatsApp aja ya. Ya, lebih responsif di WhatsApp Lebih teman-teman. responsif di WhatsApp. Jadi kayak aduh lapar banget mana akhir bulan ya udah DM. Itu. Jangan malu minta tolong. Jangan malu minta Jangan tolong. malu minta tolong ya. Kalau emang lagi nggak ada duitnya, emang lagi nggak ada yang dimasak, terus lagi sendiri nggak ada yang ngirimin, minta tolong sama Spider-Man di Nasi Darurat Padang. Ini kalau buat bagiin nasinya sendiri nih Mas Spider-Man, bagiinnya kemana aja? Apakah di sekitaran lingkungan Spider-Man tinggal aja atau nanti cari yang membutuhkan di sekitar kampus atau di mana? Di seluruh kota Padang nggak? Seluruh Kota Padang. Seluruh kota Padang. Seluruh kota Padang insya Allah ya kami coba lakukan yang terbaik untuk membantu gitu. Membantu ya. Even kayak misalkan kamu tinggalnya di Indarung, terus yang minta bantuan di Lubuk Buaya, itu tetap di Tetap kami akan lakukan yang terbaik untuk membantu karena kami ini sudah punya banyak relawan Kak. Itu tersebar di seluruh kota Padang. Seluruh Kota Padang ya. Iya. Tapi Mas Spiderman ini sejauh ini udah berapa banyak? Dalam sehari itu bisa bagiin nasi berapa banyak? Rata-rata sih kalau belakangan ini ya, belakangan ini rata-rata mungkin sekitar 12, 13, 15, 13 sampai belasan lah, 15 dalam belasan sehari. gitu. Ya. Itu termasuk banyak sih. Kalau masuk belasan itu termasuk banyak. Berarti termasuk banyak juga orang yang butuh bantuan di Kota Padang. Ya begitulah adanya gitu. Kalau di sosial media kita lagi viral itu pernah sampai 30-40 orang. 30 sampai 40 orang. Ya, biasanya tuh kalau habis viral gitu video-video di sosmed kita itu sampai segitu. Bisa lebih Oke. gitu. Tapi Chat nih, yang masuk. Spider-Man, aku ada pertanyaan yang aku pengen tanya banget sama sistem bagi-bagi kayak gini. Jadi kan Spider-Man cuman bertiga tadi kalau nggak salah dibilangnya dia sendiri, terus ada adminnya 2 orang gitu kan. Cuman bisa bagiin nasi sampai belasan nasi dalam sehari atau mungkin kalau lagi rame sampai 30 bungkus dalam sehari. Yang bikin aku penasaran adalah ini dananya dari mana nih Spider-Man? In real life Spider-Man-nya kan kita tahu ya karakter Peter Parker juga bukan dari orang yang berada gitu ya. Itu betul Apakah sekali. Spider-Man yang ada di Padang ini didanai oleh apa? Siapa? Apakah ada donatur tetapnya? Apakah dari MBG? Atau patungan sama teman-temannya? Jadi gini Kak, kami kan mulai dari 2 bantuan per hari. Oke. Nah itu memakai dana pribadi. Pakai dana pribadi aja. Selama beberapa minggu pertama itu berjalan dengan baik-baik saja, sampai ada video kami yang viral di sosial media, kemudian masuklah tiba-tiba itu banyak sekali permintaan yang masuk, bisa sampai waktu itu 30 lebih itu masuk ke permintaan. Pada saat yang sama juga kita kebingungan kan, ini bagaimana gitu cara kita menghandle. Ternyata di antara banyak chat yang masuk itu ada juga tuh yang mau donasi. Oh, ada orang baiknya di situ. Ya, Oke. aku kira kan minta semua tuh. Ternyata dari situ, oh ini ada nih yang mau donasi. Akhirnya karena permintaan itu banyak, aku terimalah. Akhirnya aku memutuskan untuk terima donasi dari beliau. Dari situ mulai pergerakannya tuh berkembang gitu Kak. Jadi mulai ada followers yang DM langsung mau donasi gitu. Oke. Alhamdulillah. Jadi berkat seiring viralnya ya kita sebut seiring viralnya Peter Parker ini, terus orang-orang nggak cuman minta bantuan jadinya, orang-orang juga ikut. Oke, aku akan menyumbang untuk teman-teman lain yang membutuhkan. Itu yang bikin aku terharu gitu Kak. Terharu. Mana muka terharunya? Nggak bisa. Ada. Bingung juga. Bingung ya, nggak ada terharunya ya. Tapi berarti respon masyarakat sejauh ini cukup baik dan cukup banyak membantu ya. Apakah dalam perjalanannya Nasi Darurat Padang ada orang yang oke, kita nggak kasih bantu duit tapi kasih bantu makan nasi juga gitu? Oh iya, dari banyaknya orang yang menawarkan bantuan itu banyak juga yang boleh ambil di warung saya. Ada sekian porsi
dalam 1 minggu aja jatahnya gitu untuk nasi darurat Padang gitu. Kalau ada yang daerah sini arahkan saja datang ke sini. Ada juga yang setiap Jumat itu ngasih kami rice bowl untuk kami bagikan gitu. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang bang saya punya beras, tolong didistribusikan. Oke, berarti emang banyak orang baik. Terima kasih orang baik, terima kasih orang baik, terima kasih orang baik. Kan kayak gitu kalau di aplikasi TikTok tuh terima kasih orang baik gitu ya. Iya, jadi gini Kak, itu yang apa ya, yang bikin aku terharu pada saat itu tuh adalah ternyata orang baiknya itu di sini tuh tidak kalah dengan orang yang membutuhkan banyaknya. Oh, betul. Gitu. Banyak sekali orang baik ya. Tapi Spiderman, kalau misalkan kamu mau nih dibantu misalkan sama masyarakat, bantuan seperti apa yang kamu paling butuhkan dari masyarakat instead of mungkin dikasih uang atau dikasih nasi juga dari vendor lainnya? Justru kami lebih butuh jalur distribusi, Kak. Oh, jalur distribusi itu seperti apa? Karena gini, yang membutuhkan pertolongan Peter Parkir ini kan dari banyak daerah gitu, Kak. Contoh kayak Lubuk Buaya, kondisi misalnya aku pribadi ada di Teluk Bayur. Itu ke Lubuk Buaya kan memakan waktu hampir 1 jam juga gitu. Betul. Nah, akan sangat mudah ketika aku punya relawan di daerah sana gitu. Di daerah sana punya di Anduring, di seluruh kota Padang lah. Iya, pengennya sih aku merata gitu. Jadi dimanapun yang minta tuh bisa tercover oleh kami gitu. Betul. Nanti ada lagi mahasiswa dari UIN Sungai Bangi misalkan jauh banget. Itu sering nggak? Sering. Ada ya berarti? 2 minggu lalu kami nggak punya solusi gitu buat teman-teman yang di sana, tapi akhirnya ada juga yang ada juga ya? Ya ada juga, ya itulah. Ketika ada masalah, Tuhan kasih solusi juga gitu. Apa nggak kepikiran bikin volunteer aja? Oke, Peter Parkir open volunteer untuk setiap pemuda-pemudi di setiap daerah di Kota Padang gitu. Sampai saat ini kami belum pernah coba metode itu, Kak. Ya. Tapi yang saat ini 39 orang volunteer yang terdaftar saat ini itu atas dasar kemauan sendiri. Atas dasar kemauan sendiri, sudah 39 orang? Iya, menawarkan diri. Bang, kalau di daerah sini saya aja. Bang, kalau di daerah sini saya aja gitu. Oke. Bang, lu jauh banget dari sana. Dari Teluk Bayur ke Lubuk Binturun. Biarlah kalau daerah sini saya aja gitu. Oke, jadi banyak juga ya yang tergerak hatinya untuk membantu seorang Peter Parkir itu, Kak, untuk mendistribusikan nasi. Next kayaknya Riani mau ikut nih. Daerah Gunung Pangilu dan sekitarnya. Boleh. Tapi Peter Parkir, kamu kan bagi-bagi nasi kan? Mungkin kayak dalam sehari 15, 13 gitu. Ada nggak pernah kejadian yang mungkin memorable gitu? Apakah kejadian unik yang bikin Peter Parkir tuh mikir ternyata nggak salah ya orang ini emang layak untuk dikasih makanan gitu? Sering, Kak. Sering banget. Sering banget. Jadi semalam baru terjadi. Semalam kan kami nggak ada relawan kami di daerah Tunggul Hitam itu. Beliau punya kami stokan bahan makanan ya, berupa beras dengan Indomie atau dengan beras, mie instan atau sarden. Itu sarden kaleng itu ya. Pada semalam itu relawan kami itu nggak bisa antar. Jadi kami inisiatif untuk coba menawarkan bisa nggak dia jemput ke checkpoint, kami sebutnya checkpoint. Sampai di tempat yang jemput nangis, Kak. Oke. Nangis. Karena saking ininya dia ya, saking merasa tertolongnya gitu. Iya, nangis. Tiba-tiba nangis. Terima kasih banget. Gitu. Itu yang kesekian kali lah kan. Itu masih muda apa udah orang tua yang? Masih muda. Oh, masih muda. Masih muda, mungkin mahasiswa lah kalau itu. Ya. Kami nggak tanya juga backgroundnya apa gitu. Seperti apa? Itu yang kesekian kali. Pernah juga aku antar, kemudian tanya nama kan. Bang, nama abang siapa, Bang? Saya bilang, buat apa namanya? Saya mau masukkan di skripsi saya.
kalau nggak ada abang malam ini, besok betul. saya mau bimbingan, mungkin saya nggak bisa datang. Oke. Cukup ini ya, cukup mengharukan ternyata. Iya, gitu Kak. Waduh, Itu pengalaman-pengalaman yang tidak saya temukan saat sebelum ya, ada kegiatan ini saat gitu. ada kegiatan ini ya. Iya. Karena kayak kita sebelumnya dibilang mungkin orang yang cukup beruntung gitu ya. Ya. Kuliah juga tidak begitu kesusahan dalam hal makanan, tapi ternyata di luar itu ada orang-orang yang mengalami hal tersebut. Lebih napak tanah. Iya. Ya, kalau orang bilangnya sekarang touch the grass. Touch the grass. Ya. Touch the grass. Membumi. Membumi, betul ya. Nah, itu tadi soal nasi darurat Padang dan juga Peter Parkir dalam sosok Peter Parkir dalam nasi darurat Padang. Sekarang yang bikin aku tanyakan adalah siapa sebenarnya orang di balik topeng Spider-Man ini dan Sana Kempo Sumbar ya. Kalau misalkan Mas Peter Parkir sehari-harinya bukan bagi-bagi nasi kerjaannya, sehari-harinya ngapain aja kah? Kerja, kuliah, atau emang full di kegiatan sosial? Kalau ditanya siapa di balik topeng ini, biarkan jadi Peter Parkir aja Oh, Kak. biarkan jadi Peter Parkir aja ya. Gitu. Jadi memang belum ada yang tahu siapa aslinya gitu. Siapa? Jadi personanya di internet biarkanlah seperti ini dan Sana Kempo Sumbar. Biarkan Peter Parkir ini jadi simbol gitu. Simbol buat nasi darurat gitu. Nasi darurat. Buat kedaruratan makan. Betul. Jadi kan Spider-Man ini sebagai simbol lah gitu Kak. Jadi biarkan aja menjadi Peter Parkir gitu Kak. Biarkan aja jadi Peter Parkir ya. Ya. Ini topengnya emang lagi topeng hitam apa topeng merah sehari-harinya? Sehari-hari ya ganti-ganti aja Oh, Kak. ganti-ganti Tergantung mood aja. Tergantung mood ya. Jadi kalau misalkan nanti di jalan ketemunya yang merah itu masih orang yang sama kok dan Sana Kempo Sumbar ya. Ketemunya yang hitam atau ketemunya yang merah itu masih orang yang sama. Masih Atau orang ada yang sama. kepikiran mengganti skin Iron Man mungkin? Kalau itu enggak kayaknya. Enggak, ya. I'm a big fan of Spider-Man. Big fan of Spider-Man. Balik lagi big fan of Spider-Man. Kecuali ada topeng keluaran baru, aku beli juga. Beli lagi. Tapi sejauh ini Peter Parkir pernah nggak kamu kayak ngerasa capek? Oh udahlah, aku sudah menjalani ini beberapa lama, aku udah nggak mau lagi di nasi darurat Padang gitu. Karena bantu orang itu kadang kan juga menguras energi. Iya. Karena kita nggak menutup mata juga ada orang yang kadang udah dibantu tapi kayak tidak bersyukur. Sering terjadi. Sering terjadi ya kayak. Sering terjadi. Kok lauknya ini sih Peter Parkir nggak bisa nih dikasih ayam geprek yang lebih bagus gitu. Kalau untuk berhenti sih belum kepikiran Kak. Oh, belum kepikiran. Belum pernah kepikiran, tapi kadang itu ada yang mengganggu keikhlasan hati ya. Contohnya? Yang menipu gitu Kak. Oh, ada. Yang kami sudah antar tapi tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Kan sistemnya kan Sherlock kan. Iya betul. Kemudian kami udah coba berangkat ke sana, tiba-tiba ini orangnya bisa dihubungi lagi gitu. Itu sering. Itu ya sedikit mengganggu keikhlasan kami itu ketika menolong gitu. Cuma kalau untuk berhenti sih mungkin akan berhenti kalau semuanya sudah kenyang. Oh. Oke. Itu Kak. Kayak ini maknanya gak dalam ya, berhenti kalau semuanya udah kenyang. Tapi bagaimana jika tidak ada yang benar-benar kenyang di dunia ini Ya, gitu? maka Peter Parkir akan selalu ada. Gitu. Tapi dengan nasi darurat Padang sendiri harapannya seperti apa ke depannya, Peter Parkir? Harapannya semua kenyang. Selain itu? Selain itu harapannya, ini perlu disampaikan juga nih kata teman-teman bahwa kami mengharapkan kebijaksanaan kepada teman-teman untuk yang teman-teman pengguna jasa ya Kak, mengharapkan kebijaksanaan teman-teman untuk memposisikan diri gitu. Jangan ketika tidak darurat tapi minta gitu. Oh iya betul. Itu Kak. Karena mungkin dia pengen menghemat gitu katanya gitu. Ya udahlah minta nasi dari Peter Parkir aja, nggak boleh kayak gitu ya. Nggak bolehnya tuh sebenarnya lebih ke apa ya, kalau orang sana bilang aji mumpung gitu. Iya Kak. betul. Aji Mumpung ada bantuan nih gitu. Mumpung ada bantuan nih, pakai aja bantuan yang ada gitu. Padahal kondisi punya gitu. Iya. Sementara nanti
kalau bantuan dari kami ini ada batasnya gitu, yang sedang benar-benar darurat nanti nggak bisa kami bantu dong. Iya, betul. Itu. Jadi jangan aja mumpung ya, kayak mumpung ada bantuan dari Mas Spiderman, kita pakai aja kalau tidak boleh. Jadi memang pastikan ini bantuannya tepat sasaran ya, benar-benar kepada orang-orang yang benar-benar sangat-sangat amat membutuhkan. Apakah ke depannya Nasi Darurat Padang ini ada harapan mungkin jadi gerakan yang besar? Karena kan saat ini masih dalam skala kita bisa bilang komunitas ya, Ya, komunitas yang komunitas. mengumpulkan orang-orang dengan hobi dan keinginan yang sama gitu. Apakah nanti ke depannya akan ada gerakan besar ataukah kayak ada event akbar dan mengundang stakeholder lainnya untuk oke, kita akan bikin ini, kita akan berbagi ke sini ke sini ke sini. Sejauh ini sih kami belum punya rencana ke arah sana, Kak. Karena Peter Parkir tetap akan beroperasi di bawah tanah gitu. Oke. Kami tidak butuh exposure, tidak butuh apa ya, tidak butuh sorotan dari publik bahwa Peter Parkir adalah orang baik gitu, tidak. Cukup ingat bahwa Peter Parkir itu orang yang bisa dihubungi ketika teman-teman sedang darurat. Cukup itu saja teman-teman. Memang Peter Parkir itu simbol kedaruratan gitu. Simbol kedaruratan. Tuh ingat tuh sering info sumber. Peter Parkir atau Spiderman adalah simbol kedaruratan. Jadi silakan hubungi jika kamu dalam kondisi darurat ya. Superhero satu ini bisa dihubungi dalam kondisi yang darurat saja. Nah, nggak terasa ya, sudah info sumbernya kita sudah berada di penghujung sesi ini. Ternyata yang kita butuhkan di dunia ini nggak selamanya kita butuh motivator, nggak selamanya kita butuh influencer, tapi orang yang mungkin kita butuhkan adalah orang yang datang kepada kita membawa sebungkus nasi padang dan bilang, ayo kita makan dulu gitu ya. Dari Peter Parkir nih, kita belajar kalau kebaikan itu tuh nggak perlu gembar-gembor, harus diumumin, harus divideoin ya, cukup dijalanin pelan-pelan, terus pas kita bisa menyampaikan niat yang baik kepada orang yang tepat. Jadi buat dosen Kevo Sumbar yang lagi menonton podcast ini, kalau kamu lagi ada rezekinya gitu ya, lagi lapang rezekinya, tidak apa-apa, saling membantu orang lain. Dan kalau misalnya kamu lagi nggak ada rezekinya, jangan malu buat minta tolong. Karena di dunia yang sibuk ini, empati itu salah satu barang yang mahal. Dan kita beruntung di sini kita punya sosok Peter Parkir di Padang ya. Masih banyak orang-orang seperti Peter Parkir dan semoga nanti lahir Peter Parkir yang lainnya ya, dengan sosok-sosok yang berbeda lainnya tapi dengan tujuan dan niat yang sama juga ya. Terima kasih selama ini Peter Parkir sudah membantu, sudah mau nalangin biaya makan orang-orang di Kota Padang yang sangat membutuhkan. Terima kasih juga buat Nusantara Kevo Sumber yang sudah mendengarkan episode ini. Terakhir, apakah kita boleh nge-spill siapa sebenarnya Peter Parkir ini? Peter Parkir itu bisa teman kalian, bahkan bisa tetangga kalian, bisa siapa saja. Yes, gitu. Siapa orang di balik topeng ini tuh nggak penting. Nggak penting ya. Yang penting kalau darurat hubungi Peter Parkir. Tuh, hubungi Peter Parkir. Kalau darurat hubungi Peter Parkir. Terima kasih Nusantara Kevo Sumber. Terima kasih, Spiderman atau Mas Peter Parkir sudah mampir ke podcast Info Sumber TV. Riani pamit, Spiderman juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.